Saudara-saudara terkasih, kita bersama memasuki minggu biasa yang ke-22. Kalau minggu lalu, masih ingat pertanyaan Yesus kepada para murid, siapakah aku ini? Mereka menjawab macam-macam, ada Musa, Elia, nabi-nabi dan seterusnya. Tapi lalu bertanya lagi, tapi kamu, apa katamu? Siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan lalu Petrus dipuji, berbahagialah engkau Simon Petrus. Lalu diberi kepercayaan, berikan kunci kerajaan surga. Hari ini agak berbeda. Petrus betul mengakui siapa Yesus. Tapi Yesus yang dia mau. Dan Yesus hari ini memberikan pernyataan dengan tegas siapakah Mesias itu. Mesias yang akan ditolak, yang menderita, yang disalibkan, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Dan lalu ia menyatakan bahwa barang siapa mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Petrus yang sebelumnya dipuji, sekarang ditegur dengan keras. Coba bayangin ini, enyahlah iblis. Ya, Petrus diiblis-ibliskan. Sebab engkau menjadi batu sandungan. Disebut iblis kenapa? Tadi katakan, karena memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah. Jadi, kalau kita membaca Injil dengan sedikit cermat, ada beberapa golongan itu. Siapa yang paling tahu dan benar, pertama-tama siapa Yesus. Kalau baca di dalam Injil, siapa itu? Setan-setan. Jadi setan tahu siapa Yesus, benar tahu. Tapi tidak percaya dan tidak mengikuti, itu setan. Yang kedua, ya seperti Petrus ini. Manusia yang kadangkala ya tergoda, kadangkala lalu menjadi berhati iblis, seperti iblis. Jadi tahu siapa Yesus, mulai percaya, tetapi ini banyak tapinya ini. Jadi kalau ikut Yesus banyak tapinya, banyak syaratnya, banyak kalaunya, dan bukan seperti yang dimaksud Yesus, nah itu Anda bisa akan ditegur seperti Petrus, enyahlah iblis. Mulai ikut percaya tahu Yesus, mulai percaya Yesus, tetapi tidak mau ikut Yesus seperti yang dia mau. Ikut Yesus seturut versi masing-masing, kepentingan masing-masing. Lah kalau begitu, itu juga akan disebut oleh Yesus seperti Petrus hari ini ditegur dengan keras, keras sekali. Jadi yang diharapkan dari kita apa? Murid sejati, murid Yesus yang sejati. Yang pertama, tahu siapa Yesus, tahu. Jadi jangan hanya apalan ya, tahu. Ku tahu yang ku mau. Kalau semboyan Bapak Uskup Leo Sukoto, Shio kui krediti. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi yakin, mantap, tahu. Tahu, percaya, dan ikut Yesus. Itu baru murid Yesus. Hari ini kita diajak sampai level yang ketiga itu. Murid yang sejati. Yang tahu siapa Yesus, percaya kepadanya, dan mengikutinya. Dan mengikuti Yesus berarti tadi syaratnya 3.
menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Sampai kapan? Sampai akhir. Sampai Yesus sendiri, seperti dikatakan Yesus sendiri, sampai Yesus di kayu salib dan mengatakan, sudah selesai. Nah itu. Ikut Yesus sampai tuntas, tas, sampai akhir. Sampai selesai. Nah itu. Karena di antara sekarang percaya sampai nanti selesai, belum tentu tetap ikut Yesus. Lihat di dalam Injil, ketika Yesus disalib, semua kabur, semua lari. Hanya segelintir yang ikut sama Yesus sampai di kayu salib. Dan akhirnya itulah juga yang boleh mengalami saksi kebangkitan Kristus. Nah, mengapa gereja Katolik? Nah, supaya ini beberapa waktu yang lalu lagi rame soal salib ya. Anda sih bagaimana orang Katolik ini? Nah, orang Katolik dia tidak sembarang hal yang berbentuk seperti salib, itu salib yang kita imani. Nah, kalau begini baru salib beneran nih. Nih, berarti ada apa? Ada korpusnya, ada Yesusnya di situ. Baru itu salib yang kita imani. Bukan sembarang ya. Nanti jemuran juga dianggap salib. Nanti di perapatan situ berlutut soalnya ini salib ini. Ya perapatan aja gitu loh. Nanti ketemu tiang listrik dikira waduh ini salib ini. Cilaka lah begitu. Tidak semudah itu Ferguson itu. Salib enggak sembarangan saudara-saudari. Kalau ini ya, ini salib Katolik. Maka orang Katolik di rumah siapa yang enggak punya salib? Salibnya kayak gini yang dipasang ya, seperti ini, salib Katolik. Kalau tidak nanti jangan-jangan itu salib penjahat. Kenapa? Yang disalib Yesus 3, bersama Yesus ada 3 toh? Yesus, penjahat. Nah, mending kalau penjahat yang bertobat. Kalau penjahat satunya, cilaka Anda. Maka sudah pasti salib tanda keselamatan. Ya ini salib. Jadi tidak sembarang hal yang seperti salib itu salib. Dalam iman Kristiani, Katolik. Nanti kalau begitu semua repot, nanti matematika susah ganti apa salibnya. Plus itu tambah, plus dianggap salib, cilaka lah begitu. Jadi tidak sembarang bentuk yang menyerupai itu menjadi salib. Bagi kita menjadi salib, tanda keselamatan, tanda kemenangan, tanda pengharapan kita, kalau di dalamnya ada Kristus. Itu baru salib yang kita imani. Yang kita di dalam gereja juga ada jalan salib. Dan mengapa orang Katolik menghormati salib seperti ini? Dan juga punya devosi jalan salib dan devosi yang lain. Karena gereja Katolik, iman Katolik mengajarkan kita ingin mewartakan Injil Yesus Kristus secara utuh dan penuh. Bahwa melalui salib itulah sampai ada kebangkitan. Tidak ujuk-ujuk kebangkitan. Tidak seperti Petrus yang hanya maunya Yesus, Mesias yang mulia dan jaya. Tapi tidak melalui jalan salib. Bukan begitu. Kita ingin mengatakan Yesus yang komplit, utuh. Dan dalam Injil Yesus sampai pada kebangkitan melalui salib. Karena itulah bagi kita orang Kristiani Katolik, salib adalah tanda, salib adalah undangan, dan salib adalah perwahyuan. Tanda apa? Indah tanda kasih Allah pada kita semua. Ia sungguh mengutus putranya disalib untuk menebus kita semua. Tanda kasih Allah pada kita semua. Yang kedua, maka karena tanda salib itu yang menandai setiap orang Katolik, ya. Anda dibaptis dulu apa dengan apa? Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terakhir kalau nanti di peti diantar mau ke kuburan atau kremasi, saudaraku berangkatlah masuki hidup abadi.
dengan bahwa tanda kemenangan Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka juga doa-doa kita. Doa-doa kita orang Katolik mulai dengan tanda salib. Ya, jadi kalau ada orang Katolik berdoa, jangan masih nyelonong aja. Itu tanda iman kita, tanda kemenangan kita. Maka setiap doa Katolik dimulai dengan tanda salib dan ditutup juga dengan tanda salib. Ibadah kita juga sama, tadi tanda salib, nanti pada akhir juga dengan tanda yang salib. Tanda kasih Allah. Kedua, undangan. Undangan untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Undangan supaya kita juga menjadi seperti Dia. Dan sekaligus perwahyuan bahwa kasih sejati itu berarti kesediaan berkorban, menderita, dan memberikan diri. Jalan pengosongan diri. Menyangkal diri berarti membebaskan kita dari cinta diri, kepentingan diri, kesenangan diri, pikiran diri sendiri, dan membiarkan Kristus yang hidup dalam diriku. Saudara terkasih, mari kita mau ramah Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh juga boleh menjadi murid-murid yang sejati. Murid-murid yang sejati yang berarti apa? Orang yang sudah mulai selesai dengan dirinya, itu menyangkal diri. Sudah selesai dengan dirinya, dan karena itu mulai bisa memberikan diri. Kalau orang masih sibuk dengan dirinya sendiri, aku, dan aku, tidak pernah bisa ikut Yesus. Maka dengan menyangkal diri, berarti apa? Orang sudah mulai bebas, membebaskan dari kepentingan diri sendiri, dan mulai karena itu mulai bisa belajar, berbagi, belajar berkorban, belajar memberikan diri. Maka mari kita merahmat Tuhan, supaya salib yang dikatakan Santo Paulus bagi orang Yahudi itu batu sandungan, bagi orang Yunani itu suatu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya kepadanya, salib adalah tanda kemenangan, tanda pengharapan, tanda keselamatan. Dan disitulah kita memiliki kekuatan untuk melangkah maju dalam keyakinan bahwa bersama Yesus kita pun juga dimampukan untuk tekun setia sampai akhir. Nah, Paus Fransiskus mengatakan sebagai penutup, there is no such thing as low cost Christianity. Following Jesus means swimming against the tide, renouncing evil and selfishness. Itu kemuridan. Tidak ada kekristenan yang low cost. Sekarang orang pada low cost ya. Tiket pesawat yang murah, semua cari yang murah. Tapi ikut Yesus itu tidak murah dan murahan. Ada harganya, yaitu apa? Kadang-kala melawan arus, melawan kejahatan, dan kepentingan diri sendiri. Kita mau rahmat Tuhan, supaya kita boleh ikut Yesus sampai akhir dengan tekun, setia, dan gembira.